Happy New Year ke kiri kanan kita. Happy New Year. Happy New Year. Oke, sungguh baik sekali untuk lihat kalian di sini lagi. Siapa yang semangat buat 2025? Woo! Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas penyertaannya, atas setahun kemarin dan selama-lamanya. He has been so good to us. Been so good to us, Lord. We want to lift up your name. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. It's when I think of how you blessed me, how your hand have never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? Come on everybody, let's sing this together. I call you Savior, Lord. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. Come on, lift up your voice. Oh, how you blessed me, how your hands have never let me go. You never let us go, Lord. Mari bangkit berdiri dan nyatakan, you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
know your favor, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price, Lord. You paid a price I couldn't pay. I know your favor, and I just wanna thank you, Lord. To him, you have been so good to me. Yes, Lord. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, Lord. You have been so good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, let's worship Him. Let's worship Him. Hallelujah. We lift up your name. We lift up our hands to you. Berdiam diri. Come on. Worship him. Worship him. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. We lift up your name. Guidance, Lord. We're so grateful, Jesus, for your salvation, for your forgiveness for us. Thank you, Lord. Kami bersyukur, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. We know you're always there. Dan sekarang Tuhan, kami mau menjalankan ibadah kami untuk pertama kalinya di tahun 2025. Dan semua yang percaya, semuanya katakan, Amen! And is you that are ready to jump for Jesus? This is a new year, let's celebrate His goodness. Let's sing with me. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Let me hear you sing. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. And this you that are ready to jump for Jesus. In 1, 2, 3, let's go. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tahun yang baru. Kau adalah Allah yang luar biasa. Come on, and this you. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu, puji Dia. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Lift your voice and say, mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hari. come on, and you lift Him up. Kau terbesar dan
Engkau adalah Allah yang luar biasa. Come on and sing. Sama-sama kita memuji Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Lift your hands and say, Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, Kenapa? karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. sama-sama melompat yang tinggi buat Tuhan. Come on. Kau terbesar Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. biar segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Percayalah keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi juga di tahun ini. Amin. Come on and sing. Sing with me now. Lift your voice. Kau terbesar, dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau Terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. semua puji Tuhan. Memujimu. Everybody praise Him, biarlah semua memujimu. Hallelujah. Come on everybody. Woo! Hallelujah. And this youth masih ada energi buat Tuhan. Come on, let's go. We want to thank Him because He has been so good to us. Amen. Amen. Come on, let's praise Him even more. Come on, let's sing it to our Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from
came me, Lord. From the everlasting To the world we live, Father's only Son. One more time, come on, and it's you. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. as you gave me love. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. Come on, it's you. Clap your hands. Surely You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Amen. Hallelujah. 1, 2, 3, jump. You died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Come on, lift up your hands. Hallelujah. For all you've done. Amen. And this youth masih mau memuji nama Tuhan? Come on! Come on, clap your hands. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters, 'cause praise is the water. My enemies drowning. Come on, let's lift up his name. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul, praise when I feel it. Praise when I don't. I praise 'cause I know, Lord, Praise as I know. you're still in control. Our praise is a weapon. It's more than a sound. Oh Lord, our praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I've got to praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh my soul, let's praise the Lord. Come on. If you believe that He's God, come on, let's praise Him together. Oh, I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Come on, praise the Lord. Oh my soul, I've got to praise the Lord. Oh my
kembali. Shalom, audisi NDC Youth Musicians telah dibuka kembali. Bagi kalian yang tertarik untuk bergabung bersama, mari simak informasi berikut. Audisi hanya akan dilakukan 1 kali tahap, yaitu secara onsite pada 8 Februari 2025 di NDC Central Park APL Tower lantai 8. Audisi bersifat terbuka untuk umum. Berikut step by step untuk membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kalian sudah mendapatkan form pendaftaran. Pada form tersebut dapat kalian baca informasi-informasi tambahan yang dapat membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kriteria instrumen yang akan diaudisikan sesuai dengan kemampuan kalian. Mohon untuk mempersiapkan bahan audisi dengan baik dan maksimal. Jangan lupa untuk membawa peralatan pendukung audisi seperti in-ear monitor, stick drum, dan lain sebagainya. Peserta diharapkan datang lebih awal agar mempersiapkan diri sebelum dimulainya audisi. Detail informasi selengkapnya dapat kalian cek pada form pendaftaran dan atau menghubungi kontak person yang tertera. We hope to see your potential soon. God bless you. Kita sama-sama mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat musim 2024 yang kami boleh lalui setiap hidup kami. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama lebih dalam lagi kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Setiamu tak pernah layu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, yang berlimpah-limpah dengan pujian, serukan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Nyatakan Tuhan, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku nyatakan tak terbatas Tuhan
terbatas kasih. Katakan Tuhan, ku bersyukur. Come on, and this you say thank you, Lord. Say thank you, Jesus. I've seen you do miracles so great. Oh, thank you, Lord. 1 tahun kau pimpin hidupku. Aku bersyukur. Kau pimpin hidupku. Kau pimpin keluargaku. Kau pimpin studiku. Kau pimpin pekerjaanku. Kau berkatiku berlimpah dengan kesehatan, dengan kekuatan. Aku bersyukur Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Tak henti-hentinya bersyukur. Buat mujizatmu setiap hari. Aku bersyukur. Ucapkanlah syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buatmu di tahun 2024. Sebab Tuhan begitu baik, teramat sangat baik dalam hidupmu. Come on and still say thank you, Jesus. Mungkin ada di antara kita yang memasuki tahun 2025 dengan banyak tantangan, banyak masalah, banyak ketidakpastian. Tapi percayalah Tuhan yang sama yang sudah menuntun kita sampai ada di tahun ini, sampai ada di hari ini, melewati tahun 2024. Adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai juga kita sepanjang tahun ini. Percayalah, kau akan melihat banyak mujizat Tuhan terjadi di setiap harinya. Kau akan lihat Tuhan berkarya secara luar biasa dalam hidupmu. Dan semua itu dimulai dengan ucapan syukur yang dari hatimu. Dari situlah kau dapat melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Lebih luas dari samudra. Gak ada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan selain terima kasih. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Nyatakan sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu baru setiap hari. Oh, dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdiri di sini. Adalah ibadah yang pertama di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di sepanjang tahun kemarin mungkin ada banyak hal-hal yang boleh kami alami, baik ataupun buruk. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami, anak-anak-Mu yang setia mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh beribadah memulai tahun ini dengan luar biasa. Dan kembali Tuhan di sore hari ini biarkan Kau berbicara buat setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan.
Dan Kau berkati kami, urapi kami, khususnya hamba-Mu dan materi yang akan disampaikan. Biarkan hari ini firman Tuhan boleh memberkati kami. Dan Tuhan, aku berdoa secara khusus, biarkan sore hari ini Engkau berbicara secara khusus bagi kami, pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Semuanya shalom. Oke, hari ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2025 ya. Semuanya semangat, amin. Satu tujuan saya teman-teman ya, setiap awal tahun pasti punya resolusi ya, punya goals, dan satu tujuan saya buat NDC Youth, kerinduan saya mudah-mudahan kalau teman-teman lihat di sebelah kiri dan kanan ya, masih ada bangku-bangku yang kosong. Mudah-mudahan di tahun ini pelan-pelan Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru, amin. Itu juga tugas setiap kita, biar kita juga di luar sana boleh semakin jadi terang, khusus di tahun ini, sehingga ada banyak orang-orang yang boleh merasakan hadirat Tuhan juga, yang kita boleh rasakan bersama di tempat ini. Baik, nah teman-teman di awal tahun ini, NDC Youth mengambil tema yaitu Painting the Future, ya, melukis masa depan, merancang masa depan. Dan setiap kita pasti di tahun 2025 ini punya pengharapan, punya goals, punya target. Teman-teman mungkin udah ada yang bikin list khusus ya, goals apa yang mau kita capai, dan hari ini apa sih yang mau kita lakukan untuk mencapai setiap resolusi kita. Dan kita mau belajar lewat judul khotbah hari ini adalah New Habit, New Future. Kita mau mencapai itu semua dengan yang namanya membangun habit. Teman-teman tahu, list apapun yang kita tulis hari-hari ini, itu semua nggak akan bisa tercapai kalau kita nggak pernah yang namanya action. Setuju nggak sih? Kita nggak pernah ngelakuin apa-apa ya nggak mungkin tercapai. Jadi butuh tindakan. Nah tindakannya seperti apa sih? Tindakannya adalah kita membangun habit, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Seperti seorang pelukis yang hendak menghasilkan karya yang indah, mungkin di awal dia punya big picture-nya, dia mau gambar apa. Tapi kalau dia tidak pernah mulai melangkah untuk melakukan, untuk mulai lukisannya, tidak akan pernah jadi. Kalau langsung jadi itu namanya ngeprint, ya, bukan ngelukis. Jadi harus dimulai goresan demi goresan, sedikit demi sedikit dilakukan terus menerus, sampai akhirnya jadi teman-teman. Dan sama juga ketika kita punya harapan, kita mau merancang masa depan kita mesti lakukan yang namanya action, lewat habit. Dan menurut KBBI teman-teman, kebiasaan ini ditulis sebagai pola cara bertindak yang kita lakukan berulang-ulang pada akhirnya menjadi menetap dan sifatnya otomatis. Itu kebiasaan teman-teman. Setiap kita punya kebiasaan yang udah menetap. Ya, mungkin ada yang udah punya kebiasaan bangun pagi misalnya. Ya, mau tidur jam berapapun kita bisa bangun pagi. Atau mungkin kebiasaan yang menetap di kita tuh apa sih? Sebelum kita keluar rumah biasanya kita sikat gigi semuanya kan, pasti kan. Dan teman-teman gak perlu pasang alarm kan, sikat gigi gak perlu kan. Nggak perlu diingetin kan, karena itu udah menetap gitu. Setiap kali kita mau mandi, mau keluar rumah, kita pasti sikat gigi dulu. Nah itu yang namanya kebiasaan. Dan sadarkah teman-teman, kalau kita ngelihat ke diri kita hari ini, apa yang terjadi sama kita hari ini itu hasil dari keputusan-keputusan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Kalau hari ini teman-teman mendapati diri kalian tuh sebagai orang yang rajin beribadah, rajin core, rajin melayani, itu hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Nah, Alkitab memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang habit, tentang kebiasaan, tapi ada satu hukum yang pasti yang Alkitab katakan di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan gini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi apapun yang kita lakukan teman-teman, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan setiap harinya itu juga akan kita terima. Ya contohnya kalau kita ketemu ada orang yang suka berolahraga, dia punya waktu olahraga yang rutin ya. Walaupun mungkin zaman sekarang nggak jamin ya teman-teman, ada yang olahraganya rutin tapi ada aja, kalau sakit mah sakit aja ya, lewat mah lewat aja. Tapi minimal kalau kita ketemu ada orang yang punya rutinitas olahraga, minimal pasti kita bisa prediksi lah. Orang itu pasti lebih sehat dari orang yang tidak melakukan olahraga. Nah karena itu teman-teman kita mesti belajar untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, kita mesti syukuri setiap kebiasaan-kebiasaan lama yang udah kita punya di tahun kemarin, itu harus dipelihara. Tapi untuk mencapai sesuatu yang baru, kita juga harus create sesuatu yang baru. Karena nggak mungkin teman-teman mengharapkan sesuatu yang baru di tahun ini,
tapi sambil mengandalkan setiap habit-habit yang lama. Karena Albert Einstein pernah bilang, insanity, sebuah kegilaan adalah ketika orang melakukan hal yang berulang-ulang, hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi ketika teman-teman rindu untuk mendapatkan sesuatu yang baru, tentunya kita juga perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Gak mungkin kita menjadi pribadi yang sama di 2024 dan mengharapkan sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Nah, ada 3 hal penting yang akan kita lakukan untuk membangun kebiasaan atau habit yang baru dalam hidup kita. Nah, sekali lagi teman-teman, mungkin kalian bisa temukan banyak tips ya tentang habits, banyak video-video, banyak buku-buku yang bisa kalian temukan ya, googling aja. Tapi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan 3 hal yang penting apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa membangun kebiasaan yang baru dalam hidup kita. Yang pertama teman-teman, tentukan kebiasaan yang hendak dibangun dan diubah. Jadi gini teman-teman, setiap habit itu punya challenge-nya sendiri. Setiap habit itu punya tantangannya sendiri, punya toksiknya sendiri. Contoh, waktu kita punya kerinduan untuk tahun ini kita mau rajin melakukan sesuatu, entah baca buku, rajin baca firman. Nah biasanya itu ada tantangannya sendiri. Entah mungkin tantangannya kita adalah orang yang malas mungkin. Kita orang yang mageran, udah mendarah daging. Belum lagi kalau kita udah terikat banget sama yang namanya gadget, scrolling bisa berjam-jam. Dan itu menjadi challenge-nya sendiri. Jadi di poin yang pertama ini kita mesti belajar dulu. Kita mesti tentukan dulu habit apa yang mau kita bangun. Tapi jangan lupa untuk list juga apa yang mau kita ubah. Kadang-kadang kita cuma list doang yang mau kita capai ini di tahun ini. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kita lupa untuk list juga apa yang harus kita ubah dong. Apa yang harus kita buang? Di dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan gini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Sesuatu yang mustahil teman-teman. Dan masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Nah di dalam konteks ini Tuhan sedang menyatakan menegur kaum Yehuda, kaum Israel lewat Nabi Yeremia bahwa orang-orang Yehuda Israel ini bukan sekedar jatuh dalam dosa teman-teman, tapi dia membiasakan diri melakukan kejahatan, hidup di dalam dosa. Dan ini yang Tuhan tegur. Gak mungkin orang yang membiasakan diri berbuat jahat, dia bisa melakukan perbuatan yang baik. Gak mungkin teman-teman bisa mulai habit yang baik kalau kalian terus-menerus membiasakan diri melakukan hal-hal yang buruk teman-teman. Dan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan apa yang buruk itu akan mengalami kesulitan. Saya gak mau bilang gak bisa ya, akan mengalami kesulitan. Karena itu sekali lagi kita harus tentukan dulu apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita ubah. Nah pertanyaannya kenapa ini penting? Kenapa kita harus tentukan dulu apa yang mau kita bangun? Kenapa kita harus tentukan apa yang mau kita ubah? Karena hidup kita bukan seperti lari 50 meter. Hidup kita ini long run, maraton, masih sangat panjang. Yes kita butuh faith, kita butuh iman kepada Tuhan. Tapi kita juga butuh yang namanya apa? Endurance, ketahanan. Kita butuh yang namanya ketangguhan dalam hidup kita, resilience, persistence, dan itu semua bisa dibangun lewat habit-habit yang kita lakukan, habit-habit yang kita bangun. Dan ada banyak orang yang hanya mengandalkan imannya saja, tapi melakukan terus memelihara kebiasaan-kebiasaan yang buruk, akan sulit buat dia. Dan kenapa ini penting juga teman-teman? Karena yang namanya kebiasaan, tadi kita belajar, menurut KBBI, kebiasaan ini sifatnya menetap kan, otomatis, mengontrol, jadi dikendalikan tuh. Nah, penting banget kita tahu nih, puji Tuhan kalau yang mengendalikan kita tuh semuanya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah kalau buruk gimana? Karena ada satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu university di Amerika yang mengatakan bahwa setiap kita nih teman-teman, setiap hari, 40% yang kita lakukan nih mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, 40% semua tindakan kita itu bukan dilakukan oleh kita yang pikirin, kita setting, enggak, otomatis. Beberapa tuh otomatis, 40%-nya otomatis. Jadi penting banget. Besar banget teman-teman. Jadi pentingnya kita harus menentukan yang menetap, yang otomatis itu kita mesti lihat, mesti cross check apakah ini baik ataukah buruk. Dan kabar baik buat setiap kita adalah kebiasaan buruk itu bisa diubah. Amin. Bisa dibuang, bisa disingkirkan. Ya, John Maxwell pernah bilang gini, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Kita nggak akan pernah bisa berubah ya,
mengalami perubahan sampai kita bisa merubah sesuatu yang kita lakukan daily rutin kita sehari-hari, kebiasaan kita. Karena susah teman-teman, gak akan pernah mungkin kita bisa mengharapkan sesuatu yang baru kalau kita masih belum berubah hal-hal yang buruk yang kita masih lakukan setiap hari. Ya, karena itu kenali setiap kebiasaan buruk kita. Ya, setiap kita saya yakin lah, kita punya area-area yang perlu diperbaiki, perlu di cross check, perlu dilihat. Mungkin kita orang yang malesan. Siapa di sini yang malesan? Ya, ya sama. Saya juga orang yang malesan teman-teman. Ya, kadang-kadang mageran, suka nunda-nunda. Siapa di sini yang suka nunda? Ntar lagi deadline-nya masih lama. Ya, kumpulnya masih lama. Itu kebiasaan buruk loh. Kalau teman-teman bilang, aku mau lebih rajin hari ini, itu mesti dibuang. Gitu. Mungkin ada yang mungkin kebiasaan berkata kasar mungkin. Ada yang kebiasaan terlambat. Kalau nggak terlambat tuh kayak nggak enak kok. Adrenalin kurang kenceng. Ya. Mesti terlambat baru kayaknya enak tuh, di jalan juga enak gitu loh, ngebut-ngebutan. Ada loh, saya punya teman kayak gitu. Kenapa sih lu telat? Sengaja katanya. Kalau nggak telat nggak enak katanya, nyampe tuh kayak nggak ada energinya. Nyampe telat tuh kayak, ada adrenalinnya, emang aneh emang ya. Dan pastor dari Life Church bernama Craig Groeschel, dia pernah bilang ini, you don't want to just develop the right habits, you also need to eliminate the wrong ones. Kita kadang-kadang harus bangun habit-habits yang baik, tapi jangan lupa untuk membuang, mengeliminasi setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk dong. Fair gak sih? Iya dong. Kita mau dapetin sesuatu yang baik tapi gak mau buang yang buruk. Dan saya pernah ngelihat satu iklan di pom bensin ya, iklan pelumas gitu oli, tulisannya gini, a clean engine has more powers. Mesin yang bersih lebih bertenaga. Dan waktu saya pikir iya juga ya, kalau kita dibalik berarti mesin yang kotor itu ya gak bertenaga. Buat teman-teman yang setiap hari berkendara mungkin tahu ya, kapan waktunya di servis. Kalau kita nggak lakukan servis ya nggak enak tuh ya kendaraan kita pakai. Dan ini yang penting, makanya harus dibersihin. Waktu kita punya goals, punya target di tahun ini, kita juga harus punya list apa yang mau kita buang, apa yang mau kita singkirkan, apa yang mau kita eliminasi. Malesnya itukah, nunda-nundanya itukah, berkata kasarkah, hidup dalam dosa yang masih kita pelihara sampai hari ini kah? Gitu. Dan yang namanya perubahan tuh butuh standar. Ya. Iya dong, waktu kita mau berubah nih, kita butuh patokan kan, butuh standar, butuh values, butuh dasar, fondasi yang kita lihat kiblatnya yang benar kemana nih. Dan saya mau katakan hari ini kiblat yang benar itu lewat firman Tuhan, amin. Firman Tuhan harus menjadi dasar, harus menjadi fondasi kita merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau kita baca Alkitab banyak banget teman-teman yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan ada ayat di dalam Mazmur juga bilang bahwa dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan selain dengan menjaganya dengan firman Allah. Dan Tuhan Yesus pernah bilang bahwa manusia bukan hidup dari roti aja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak ayat yang bisa kita temukan. Alkitab juga mengatakan firman itu pelita bagi kaki kita. Betapa kita harus jadikan firman Tuhan ini menjadi dasar, jadi patokan, jadi fondasi kita mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Ada ayat yang bagus teman-teman dalam 2 Timotius 3, 16 dan 17 tentang firman Allah, dikatakan gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, apalagi untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya suka ada satu terjemahan dari terjemahan Phillips, dikatakan gini, all scripture is inspired by God and is useful for teaching the faith. Apalagi di situ correcting error. Firman Allah tuh mengoreksi semua error-error dalam hidup kita. Terus apalagi? For resetting the direction of a man's life and training him in good living. Firman Allah. Dan situ dikatakan the scriptures are the comprehensive equipment of the man of God and fit him fully for all branches of his work. Menjadi perlengkapan, kelengkapan kita dalam semua hal yang kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan teman-teman. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan yang lagi mau ambil air, perempuan Samaria, tahu ceritanya? Singkat cerita, waktu Tuhan minta airnya, terus Tuhan sempat ngomong satu kalimat sama perempuan ini. Kalau kamu menerima air yang dari aku, yang aku kasih, kata Tuhan, kamu gak akan haus lagi. Kata Tuhan Yesus ke perempuan itu. Lalu perempuan itu minta air itu.
Dalam Yohanes 4 ayat 15 sampai 18 kita lihat sama-sama teman-teman. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Agak nggak nyambung teman-teman ya. Perempuan ini minta airnya, Tuhan bilang panggil suami kamu. Dan ayat ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Mungkin dari ayat ini kita bisa menebak ya, kebiasaan apa sih yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia mungkin terbiasa untuk melakukan perbuatan dosa. Mungkin dia hidup dalam perzinahan di mana dia sering dengan laki-laki di mana bukan suaminya. Bahkan laki-laki yang bersama dengan dia saat itu juga bukan suaminya. Dan waktu Tuhan mengungkit-ungkit soal suaminya, memang pada kenyataannya tuh Tuhan tuh lagi senggol kebiasaan buruk dia, tapi tujuannya bukan menghakimi loh. Tapi firman Tuhan tadi apa artinya? Correcting error. Tuhan sedang mengoreksi dia. Tuhan sedang berusaha resetting dia, mengarahkan dia, new direction buat dia. Dan sebelum kamu menerima kasih karunia yang aku kasih, kata Tuhan, engkau harus berubah dulu. Makanya waktu wanita bilang, Tuhan aku minta air itu, lalu Tuhan senggol dulu, ada yang dia harus ubah. Apa? Panggil suami kamu. Tuhan mau dia berubah dulu dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan. Sebelum dia menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Dan ini kita mau belajar teman-teman. Saya suka ada satu kisah seorang raja di dalam Alkitab yang bernama Manasye dalam 2 Tawarik 33, teman-teman bisa baca di rumah nanti. Jadi Raja Manasye ini teman-teman dia terbiasa melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan, menyembah berhala, bikin patung, menyembah berhala sampai yang lebih parah dia taruh patung-patung yang dia bikin di dalam rumah Allah. Dan dia sampai menyuruh seluruh kaum Yehuda menyembah berhala yang dia bikin. Bahkan sampai anaknya itu dikorbanin. Teman-teman bisa lihat betapa terobsesinya dia dengan berhala ini. Kebiasaannya fanatik banget sampai anaknya aja dikorbanin. Tapi satu kali Tuhan izinkan dia ditawan oleh panglima-panglima tentara Raja Asyur. Ditangkap, ditawan, dirantai tembaga teman-teman. Dibawa ke Babel, lalu di situ dia berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya suka, bagaimana seorang Manasye dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia melunakkan hati Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 15-16 kita lihat, ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Yang tadinya punya kebiasaan buruk menyembah berhala, datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan dia, tiba-tiba jadi orang yang menyembah Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar menyembah Tuhan, dia buang semua ala-ala berhala. Hari-hari ini ada banyak orang yang mau berubah, bilang mau berubah, bertobat, tapi nggak mau buang semua hal-hal yang menghalangi hidup dia. Sorry, ada orang yang mau pulih mungkin dari pornografi, tapi engkau nggak pernah mau buang semua koleksi kamu. Ada orang yang hari-hari ini mau hidup benar di hadapan Tuhan sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan, tapi engkau nggak berani buang rokok dan vape kamu. Halo? Impossible. Gak mungkin. Jadi hari ini firman Tuhan harus jadi fondasi. Firman Tuhan harus menjadi dasar. Kalau tahun ini teman-teman mau mengharapkan sesuatu yang besar, kalian juga harus berani melakukan perubahan. Singkirkan, eliminasi hal-hal apa yang menghalangi setiap kita. Yang kedua teman-teman, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kebiasaan yang baru di tahun ini? Yang kedua, mulai dengan langkah yang kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan menjelaskan sesuatu yang besar, diikuti, diiringi, atau diawali dengan hal-hal yang kecil. Kalau ada orang yang benar dalam perkara yang besar, boleh dipastikan dia juga benar dalam perkara-perkara kecil. Kalau kita boleh temukan ada orang jujur banget sama hal-hal yang besar, boleh dipastikan dia mulai itu semua dari jujur, dari hal-hal yang kecil. Nah di poin yang kedua ini kita mau belajar teman-teman, membangun habit itu nggak harus langsung gede.
Nggak harus langsung besar, nggak harus langsung sempurna. Kadang-kadang kita semua waktu bikin target goals di awal tahun ini nggak idealis. Ya, kita maunya tuh yang bagus-bagus gitu. Tapi susah dicapai, ngapain gitu loh. Mendingan kita bikin dulu langkah-langkah yang kecil aja yang kita bisa lakukan. Dan langkah yang kecil sedikit demi sedikit bisa bawa juga kita loh ngalamin sesuatu yang besar. Dan langkah yang kecil itu biasanya juga punya keuntungan. Jangan pernah ngerasa teman-teman terbebani bahwa harus bagus dulu, harus langsung berubah total, nggak mungkin. Kalau di tahun kemarin mungkin kita lagi terseok-seok nih, susah. Masuk awal tahun ini kita berharap langsung berubah 180 derajat, nggak mungkin. Perlu ada proses, makanya kita perlu belajar nih. Waktu kita mau bangun habit yang baru, kita mesti masukkan dalam pikiran kita, mulai aja dulu dengan langkah yang kecil. Dan keuntungannya apa aja sih? Waktu kita melakukan selangkah demi selangkah ya, dikit demi dikit, itu lebih terstruktur, lebih rapi ya, lebih pelan-pelan kita bisa lebih ngelihat, oh gue salah di sini, oh kurang di sini dan sebagainya. Contoh kalau misalnya teman-teman yang sering berkendara lewat satu area, kalian biasa lewat area itu tuh dengan speed yang cukup tinggi, mungkin cepet banget. Tapi tiba-tiba kalian lewat jalur itu lagi dan hari itu lagi padat banget, lagi macet, tiba-tiba kalian bisa ngeliat kiri kanan, yang tadinya kalian nggak bisa ngeliat kiri kanan lewat jalur itu. Tapi gara-gara macet kalian bisa lihat kiri kanan, oh ternyata ada kafe bagus loh di sini. Ya. Oh ternyata ada toko kembang loh di sini, bagus loh. Dan waktu kita pelan-pelan biasanya kita bisa ngelihat sesuatu dengan clear, dengan jelas. Jadi intinya teman-teman, kita harus belajar, jangan sekali lagi membebani kita, harus gede dulu. Dan saya belajar banget dari seorang yang bernama Daud, teman-teman, sebelum dia menjadi seorang raja yang berani. Kita tahu kisah Daud itu waktu dia melawan Goliat yang besar. Dan Daud itu bisa jadi berani melawan Goliat itu diawali dengan dia jadi gembala dulu loh. Kambing domba ayahnya, melakukan hal yang kecil. Kalau mungkin dia hari itu dia punya pemikiran yang sombong, masa gue jadi gembala sih? Apalagi ada Nabi Samuel datang mau urapi gue jadi raja, wow Tuhan pilih gue jadi raja. Sorry pap, saya nggak mau lagi besok ya gembalain kambing domba. Saya mau jadi raja. Tapi Daud lakukan itu dengan setia. Dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan itu ternyata teman-teman menciptakan Daud menjadi pribadi yang berbeda. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36 dikatakan ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Saya sering nonton National Geographic ya, nggak mungkin ada orang bisa ngejar singa, dihajar, ngelepasin domba dari mulutnya. Nggak mungkin sih kayaknya. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan juga yang menyertai Daud. Tapi lewat dia berani mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal itu dari kecil. Begitu rendah hatinya Daud, ada penyertaan Tuhan di situ. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Teman-teman, kalau kita ngeliat hari ini Daud menjadi pribadi yang berani, itu nggak tiba-tiba dia lahir jadi berani. Tapi ketika dia mau ambil keputusan, mulai dengan langkah kecil, waktu dia setia sama apa yang bapaknya suruh, dia jadi jadi gembala kambing dan domba. Dia lakukan itu dengan setia. Dan pengalaman dia menggembalakan, dia ketemu singa, dia ketemu beruang. Di situ yang meng-create keberanian dia. Kalau hari ini ada hal-hal yang kalian ragu untuk ambil, ragu untuk kalian lakukan, saya mau kasih tahu. Bersama dengan Tuhan, Daud tahu kok, Tuhan menyertai dia. Mulai aja dulu, mulai berani melangkah. Karena kalau kita nggak melangkah, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Kalau Daud nggak pernah jadi gembala, dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah ketemu apa yang Tuhan mau buat hidup dia. Dalam pengalaman dia ketemu singa, dalam pengalaman dia ketemu beruang, dia bisa hajar, dia bisa pegang janggutnya. Saya percaya di situ dia ngalamin Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini sekali lagi teman-teman, ada hal yang membuat engkau ragu di tahun ini yang mau kamu ambil. Kalau engkau percaya kalau Tuhan menyertai kamu, jangan cuma lip service. Karena iman kita itu harus sejalan dengan perbuatan kita.
Kalau kau berkata Tuhan menyertai kamu, ya aku percaya Tuhan baik menyertai kita. Kita nggak pernah berani untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan ada satu pribadi dalam Alkitab yang bernama Nehemia, waktu dia dapat kabar tembok di kotanya runtuh, teman-teman. Dia nggak langsung gerasak gerusuk, aduh panik ya, overthinking, panik langsung balik ke kotanya, enggak. Dia lakukan dulu dengan langkah-langkah yang kecil. Makanya saya bilang tadi, orang-orang yang berani melakukan dengan langkah kecil, lebih terstruktur, lebih rapi. Kita lihat sama-sama, Nehemia mulai dengan langkah kecil, teman-teman bisa baca nanti di rumah. Dia nggak langsung panik, dia nggak langsung nangis, dia nggak langsung kabur ke kotanya, tapi dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia datang sama Tuhan, terus dia minta izin dulu. Ya, kalau teman-teman baca di ayat ini izinnya luar biasa. Dia bukan cuma sekedar minta izin, dia dapat surat terusan, teman-teman. Dia dapat bahan material, bahkan sampai dia pulang tuh disertai sama panglima tentara, aman banget. Dan waktu dia sampai pun dia nggak langsung bangun, dia selidikin dulu temboknya. Dia lihat-lihat dulu, oh yang rusak yang mana dan sebagainya. Dan baru dia mengumumkan rencana pembangunan. Mulai dengan langkah yang kecil, jangan pernah meremehkan. Ya, kalau hari ini mungkin kita punya resolusi untuk melakukan sesuatu yang baru, ya di tahun ini saya pengen banyak belajar ya, karena ada banyak kepercayaan, banyak tanggung jawab, dan kerinduan saya buat NDC Youth terutama, saya harus meningkatkan diri lagi, supaya kita bisa sama-sama lebih maju lagi. Karena itu lagi belajar, lagi banyak baca buku juga, ya lagi banyak lihat-lihat video juga, orang-orang yang bagus, orang-orang yang berhasil, dan ini mulai aja dulu. Dan mungkin ada orang-orang juga yang lagi mau bangun habit baca buku, ya bagus banget. Ya, mungkin Fania punya habit yang baru tahun ini ya, baca buku ya. Jadi boleh juga ditiru oleh yang lain, ya baca buku gitu ya. Nah ini kita mesti lakukan. Saya nggak pernah baca buku, mungkin sebelumnya saya nggak pernah rutin gitu loh. Tapi saya mulai dengan langkah kecil. Mungkin hari ini 2 paragraf dulu, karena lagi mau bikin kacamata juga ini, udah matanya mata tua ya, mesti kacamata baca lagi ya. Aduh, malu banget nih ya. Jadi benar-benar mau baca, mau belajar gitu loh, dengerin orang-orang yang sharing lebih baik, ya bagaimana mereka melakukannya. Dan dari poin yang kedua ini, mulai dengan langkah yang kecil. Yang penting yang mana teman-teman? Langkah yang kecilnya atau mulai dulu? Hah? Dua-duanya penting, tapi yang penting mulai aja dulu. Mulai. Percuma kita dapetin, oh iya kok, aku mau langkah yang kecil, nggak pernah mulai. Jangan lupa untuk mulai. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk kita bangun habit di tahun ini? Kita mesti lakukan dengan komitmen dan konsisten. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Setiap kita orang-orang percaya, kita diajar untuk punya komitmen dalam Tuhan. Punya konsistensi, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu, itu bicara tentang konsistensi yang Tuhan mau kita punya sebagai orang-orang percaya. Dan kita juga boleh selidiki, dunia juga mengakui kunci keberhasilan, kunci kesuksesan setiap orang yang kita tahu dia sukses di hidupnya, itu juga ada unsur komitmen dan konsistensinya. Kadang-kadang kita bisa lemah teman-teman, kita bisa ngerasa failed, kita bisa ngerasa gagal, tapi yang namanya komitmen dan konsisten bisa membuat kita terus melangkah. Ada satu penelitian juga yang mengatakan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu atau 21 hari untuk kita bisa menjadikan sesuatu itu jadi kebiasaan. Kurang lebih 3 minggu deh, dan itu nggak boleh bolong. Kalau kalian udah lakukan 2 minggu terus bolong, harus ulang lagi, karena harus 21 hari. Jadi kalau ada habit yang bagus yang mau kalian bangun di tahun ini, lakukan 21 hari nggak boleh bolong. Menurut penelitian ya, itu akan menjadi menempel otomatis ya. Dan kalau kita tambah 21 hari lagi, itu akan bertahan lebih lama. Benar-benar melekat, mengendalikan kita. Dan sekali lagi teman-teman, tidak ada jalan lain untuk kita bisa mencapai apa yang mau kita lakukan hari ini selain dengan komitmen dan konsisten. Ada satu atlet yang luar biasa, mungkin teman-teman tahu atlet ini, Usain Bolt ya, the fastest man dijuluki. Satu kali teman-teman, Usain Bolt ini memulai karir berolahraganya itu di cabang kriket. Ya, saya nggak tahu
nggak pernah nonton juga, nggak pernah tahu rulesnya, tapi kayak baseball tapi sticknya itu lebih pipih ya, kayu gitu. Dan pelatihnya ini melihat Usain Bolt ini punya larinya cepet banget. Terus dia hampiri Bolt, dia bilang kamu kayak harus ikut juga deh cabang atletik, kamu larinya cepet. Terus Bolt ikutin kata pelatihnya, dan waktu dia masuk ikut cabang atletik teman-teman, di situ dia suka banget ya sama itu karena dia memang punya skill di situ. Tapi dia dengar ada keraguan di situ, ada banyak omongan-omongan yang mengatakan ini. Kalau orang yang badannya tinggi besar tuh lebih susah nggak sih lari cepet ya? Teori-teori kan gitu kan, semakin gede. Saya juga main basket ya, orang yang gede itu biasanya nggak, agility-nya tuh nggak cepet ya. Yang gesit yang cepet tuh yang agak kecil-kecil. Jadi teori itu tuh dia dengar gitu loh, diomongin. Aduh badannya gede itu bisa lari nggak sih, bisa cepet nggak sih? Tapi sepanjang dia mengambil komitmen itu, dia lakukan itu dengan komitmen dan konsistensi. Apa yang dia lakukan teman-teman? Dia lebih banyak melatih kakinya dibanding dia latihan lari awal-awal. Dia nggak latihan lari lebih banyak, setiap hari dia cuma latihan kakinya, dikuatin kakinya. Dan itu yang menjadikan kakinya sangat kuat. Dan ternyata yang tadinya diremehin orang, ternyata itu menjadi kekuatan buat Bolt. Bayangin, udah gede, kakinya kuat, lari langkahnya gini ya. Kalau saya jalan sama Bel ketinggalan mulu. Ya, padahal udah speednya udah slow gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi lupa gua. Konsisten dan komitmen ya. Salah satu sastrawan Inggris pernah bilang ini, we first make our habits and then our habits make us. Jadi teman-teman fokus aja dulu ke bangun habitnya. Ya fokus aja dulu, nggak usah pikirin hasilnya dulu, bangun aja dulu habitnya. Kenapa? Karena suatu hari nanti habits itu yang akan membentuk kita kok. Ya teman-teman nggak usah pikirin, misalnya yang lagi olahraga nih, kalian nggak usah pikirin dulu timbangannya berapa hari ini apa. Fokus aja dulu, 21 hari. Biasanya hasil itu tidak mengkhianati usaha. Biasanya, ya. Tapi dalam percintaan banyak yang mengkhianati. sorry. Dalam percintaan tidak bisa pakai rumus itu, guys, ya. Nggak bisa. Ya, statement bilang katanya hasil itu tidak pernah dikhianati sama usaha, sejalan katanya. Enggak, dalam percintaan tuh nggak pakai rumus itu. Udah usaha setahun gak dapet guys. Waduh, gila gawat nih. Ya. Lanjut. Kalau kayak gini aja on lo pada ya. Oke, Kolose 2 ayat 6 dikatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan NIRV dikatakan gini, kenapa sih kok pada you receive Christ Jesus as Lord, so keep on living in your lives in Him. Gini, dalam Alkitab teman-teman akan ketemu banyak ayat-ayat yang mengatakan gini, hendaklah, tetaplah, bersukacitalah senantiasa. Itu ngomong tentang apa sih? Kita diminta untuk komitmen, untuk tetap konsisten. Tetap di dalam Dia ini gak mudah teman-teman, butuh komit, butuh konsisten. Nah banyak kita bisa temukan itu, keep on, keep moving ya. Dan kita mau belajar tentang hal ini. Ini merupakan firman Tuhan yang menghendaki kita semua untuk komitmen dan konsisten. Kita mau belajar dari Rasul Paulus, langsung aja kita lihat ada satu statement, saya kutip ada 2 ayat yang bagus dalam Filipi 1:21 dan 1 Korintus 9:27. Rasul Paulus ini orang yang sejak dia ketemu Tuhan, dicelikan matanya ketika dia buta 3 hari, dia orang yang paling komitmen dan konsisten dalam panggilannya. Dan dia ucapkan ini dalam banyak ayat-ayat yang luar biasa yang Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan ada satu pribadi yang saya juga kagumi yang namanya Daniel. Alkitab bilang dia 10 kali lebih pintar dari orang yang berilmu di zamannya. 10 kali lebih pintar, nggak tahu pintarnya kayak apa.
Tapi ada sesuatu yang beda yang Daniel lakukan. Dia punya komitmen, punya konsistensi menjaga kekudusan hidupnya. Dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Teman-teman, santapan raja dan anggur ini enak loh pada saat itu. Dan Daniel ini nggak cuma berketetapan 1 minggu. Kalau mungkin kita sebagai orang yang lemah, kadang-kadang kita cuma seminggu terus nggak tahu, kayaknya enak ya, udahlah, gagal deh, nggak apa-apa. Tapi Daniel berketetapan dengan luar biasa, dia tidak menajiskan dirinya. Bisa aja dia bilang sama pegawai istana, mulai hari ini saya mau deh makan makanan raja, kayaknya enak. Tapi dia nggak berubah loh, dia punya komitmen, punya konsistensi, berketetapan terus-menerus untuk tidak menajiskan dirinya. Dan di dalam Daniel 6 ayat 10b, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini punya habit, punya komitmen, punya konsisten yang luar biasa. Kalau teman-teman sedang membangun aspek spiritual kalian, mau bangun jam-jam doa kita, jam-jam baca firman Tuhan, kita bisa belajar dari Daniel. Betapa dia berketetapan sungguh-sungguh, komitmen dan konsisten untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai dia boleh mengalami dia dimasukkan ke gua singa, teman-teman. Kalau saya ngebayangin ini keren banget ya, seperti sebuah film di mana Tuhan mengutus malaikatnya menutup mulut-mulut singa itu. Dan saya percaya teman-teman, di tahun ini, tahun 2025, ya, Tuhan yang sama yang menolong Daniel akan menolong setiap kita di tahun ini. Amin. Apapun yang kita takuti, ya waktu kita masuk di tahun ini mungkin kita nggak ngerasa gitu bersemangat. Semua orang, wah semangat banget, vibes banget. Mungkin kita biasa aja. Tapi saya percaya, ya apapun yang kita lakukan tahun ini, apapun yang kita takuti, mungkin teman-teman yang mau melanjutkan studi, mungkin nanti melanjutkan pekerjaan, atau kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakukan. Ketika kita komitmen dan konsisten kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat dalam Galatia 6 ayat 9. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi teman-teman, sekali lagi lewat renungan sore hari ini, firman Tuhan di tahun yang baru ini, yuk kita mau ambil komitmen untuk bangun habit yang baru. Tentukan dulu habit apa yang mau kita bangun. Jangan lupa list apa yang harus kita ubah. Mungkin males, mageran, yuk kita mau buang. Terus kita berani untuk mulai dengan langkah kecil. Dan lakukan semua itu dengan komitmen dan konsisten. Saya mau ajak kita semua berdoa, kita datang sama Tuhan, tundukkan kepala kita teman-teman. Pikirkan apa yang kau rindukan terjadi di tahun ini, semua harapan yang sudah kamu tulis, semua harapan yang pernah muncul dalam pikiran kita mungkin. Setiap hal-hal yang baik yang kita harapkan terjadi di tahun ini, mulai renungkan. Dan biarkan kita boleh jadikan firman Tuhan sebagai fondasi. Mari datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Katakan kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku bersyukur Bapa
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita mau sekali katakan kami bersyukur. Bersyukur, sembah Dia, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Kau tetap Allah yang sama. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk memegang janji-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, haleluya. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau sedang berbicara secara khusus dalam hati kami Tuhan. Khususnya di tahun yang baru ini. Mungkin hari ini setiap kami yang berdiri di ruangan ini, ada banyak hal-hal yang kami takuti. Ada banyak hal-hal yang kami khawatir Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami gumulkan. Kami pikirkan apakah bisa, apakah mungkin. Dan ada banyak resolusi mungkin yang membuat kami ragu Tuhan. Dan kami tidak memiliki semangat yang tinggi dalam memasuki tahun yang baru. Tapi Tuhan ajar kami, Kau sedang melukiskan rancangan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan Kau juga rindu supaya kami boleh melakukan action, satu tindakan, lewat tindakan iman kami, lewat perbuatan kami. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai kami Tuhan. Ajar kami lewat firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh bukan hanya menentukan habits yang mau kami bangun, tapi kami juga mau belajar untuk membuang, mengeliminasi setiap hal-hal buruk yang mungkin sampai hari ini masih kami lakukan Tuhan. Dan ajar kami Roh Kudus, tuntun kami supaya kami boleh terus melakukannya. Belajar untuk mulai dengan langkah yang kecil. Kami percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong kami. Dan ajar kami untuk komitmen dan konsisten dalam apa yang ingin kami capai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi buat hari ini, buat sore ini. Tuhan baik. Kalau sebentar kami akan sudahi ibadah kami dan kami akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan, aku berdoa secara khusus urapi hamba-hambamu para circle leader, berikan urapan yang spesial, urapi materi diskusi hari ini, supaya sungguh-sungguh hadirat Tuhan juga nyata pada circle kami. Tuhan berkati kami, sehingga tahun ini kami boleh mengambil komitmen bersama, kami boleh melihat tangan Tuhan yang kuat, tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, dan kalau mungkin setelah itu kami juga akan pulang berpisah, atau akan melakukan kegiatan lainnya, biarkan penyertaan Tuhan menyertai kami, sampai kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Happy weekend teman-teman, God bless you.